Sebuah klaim yang sangat berbahaya datang dari jantung pemerintahan Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, secara terbuka menyatakan bahwa aliansi militer NATO kini secara de facto terlibat dalam konflik dengan Rusia. Ini bukan sekadar pernyataan politik biasa. Ini adalah pengakuan bahwa Rusia kini melihat NATO bukan lagi sebagai pihak netral, melainkan sebagai musuh yang berpartisipasi aktif dalam perang. Apa dasar dari klaim serius ini? Dan apa artinya bagi masa depan konflik di Ukraina dan keamanan global? Dalam pernyataannya, Dmitry Peskov menegaskan bahwa NATO secara de facto terlibat dalam perang melalui dukungan langsung dan tidak langsung kepada pemerintah Ukraina. Peskov mengatakan, dapat dikatakan dengan kepastian mutlak bahwa NATO berperang melawan Rusia. Menurut Rusia, tingkat dukungan yang diberikan oleh negara-negara anggota NATO sudah melampaui batas. Sejak invasi pada Februari 2022, negara-negara NATO secara individu dan kolektif telah memberikan bantuan militer, finansial, dan intelijen dalam jumlah yang sangat besar. Bantuan militer ini mencakup pengiriman berbagai jenis persenjataan, mulai dari sistem pertahanan udara canggih, artileri, tank, hingga amunisi dan pelatihan bagi pasukan Ukraina. Dari sudut pandang Moskow, ini bukan lagi sekadar bantuan, tetapi partisipasi langsung dalam perang. Di sisi lain, NATO dan negara-negara anggotanya menolak klaim tersebut. Mereka berargumen bahwa mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik. NATO secara tegas mengutuk agresi Rusia, tetapi pada saat yang sama, mereka berupaya menghindari keterlibatan langsung dalam pertempuran untuk mencegah perang skala penuh yang berpotensi menjadi konflik nuklir. Peran utama NATO, menurut mereka, adalah mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri. NATO sebagai organisasi memang mengordinasikan banyak bantuan ini, tetapi mereka menegaskan bahwa mereka tidak mengirimkan pasukan tempur ke Ukraina. Ini adalah perbedaan krusial dalam definisi perang. Bagi NATO, perang hanya terjadi jika salah satu anggotanya diserang, yang akan memicu pasal 5 dari perjanjian mereka. Selama konflik belum meluas ke wilayah anggota NATO, mereka berpegang teguh pada posisi bahwa mereka hanya memberikan dukungan pertahanan. Situasi ini menunjukkan adanya pertempuran narasi. Kremlin ingin menggambarkan konflik ini sebagai perang antara Rusia dan NATO, bukan hanya Rusia dan Ukraina. Tujuannya adalah untuk membenarkan tindakan mereka dan mungkin untuk mengintimidasi negara-negara Barat agar menghentikan bantuan. Melihat situasi ini, apakah NATO harus menghentikan bantuannya untuk meredakan ketegangan? Atau justru harus memberikan bantuan lebih untuk memastikan Ukraina menang? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.